Kembali lagi keluarga Fals, program spesial dari kami untuk perempuan yang masih bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Magelang. Hadir bersama dengan Nisa, Mbak Umi Haniatul Afifah, selaku penyuluh agama Islam Grabak, dengan tema inovasi layanan bimbingan perkawinan ramah difabel atau bisa sentuh, bimbingan sakinah sensitif dan humanis. Dan ternyata keluarga Fals ya, tadi sudah di awal ada beberapa pemaparan dari Mbak Umi dari kapan inovasi ini dan juga siapa yang menggagas, dan ternyata merupakan Mbak Umi sendiri ini ya yang hadir dan untuk pelayanan inovasi layanan bimbingan perkawinan ramah difabel. Tadi sempat ngobrol dengan Mbak Umi bahwasanya baru dilakukan di kantor urusan agama Grabak ini Mbak ya. Iya betul Mbak Nisa. Artinya untuk beberapa kantor urusan agama di Kabupaten Magelang ini belum melakukan sebuah inovasi layanan bimbingan perkawinan ramah difabel Mbak. Berusaha pelan-pelan untuk memaparkan ke KUA yang lainnya, seperti yang kemarin kita juga berusaha memberikan paparan bimbingan perkawinan ini ke KUA Secang. Ketika ada calon pengantin dengan penyandang difabel tuli, maka dari KUA Secang itu sementara harus menghubungi ke KUA Grabak, kemudian kita dampingi. Bimbingan perkawinan ramah difabel ini tidak mudah fasilitator secara umum. Jadi benar fasilitator ini memang harus belajar lebih luar biasa daripada yang lainnya, karena memang harus belajar bahasa isyarat juga pelan-pelan, kemudian bagaimana pendekatannya secara psikologis untuk penyandang disabilitas ini. Maka sementara ini karena kebetulan kemarin mendapatkan amanah untuk ikut Bintek fasilitator bimbingan perkawinan di tingkat nasional, maka sementara untuk pelayanan penyandang disabilitas ini bisa langsung menghubungi ke KUA Grabak untuk pendampingannya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di kecamatan lain, karena sejauh ini kita belum mendapatkan informasi untuk pelaksanaan yang sudah melaksanakan bimbingan perkawinan ini secara ramah difabel gitu Mbak. Sementara masih mereka berusaha untuk menghubungi kami, kemudian kami yang akan datang ke KUA yang lainnya, seperti itu Mbak Nisa. Baik, jadi istilahnya juga memberikan support dan pendampingan juga untuk rekan-rekan yang ada di kantor urusan agama lain ya. Iya Mbak Nisa. Tidak hanya di kantor urusan agama Grabak, karena tidak semua petugas untuk penyuluh agama Islam ini juga bisa melakukan pendekatan kepada teman-teman disabilitas itu Mbak Umi ya. Iya Mbak Nisa, saya kira untuk kemampuan, insya Allah semuanya mampu itu. Cuman memang butuh komunikasi secara khusus, maka kadang penyuluh agama Islam pun untuk mendampingi difabel ini butuh keahlian tersendiri ya Mbak Nisa ya, untuk bisa menyampaikan secara tepat, kemudian sesuai dengan yang mereka butuhkan Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mbak Umi. Dan sudah ada yang bergabung bersama dengan kita Mbak Umi di siang hari ini. Assalamualaikum, saya Ibu Dwi yang ada di Borobudur ini. Alhamdulillah siang hari ini menyimak program acara untuk perempuan. Saya selalu suka setiap Jumat ini, temanya juga beda-beda. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kepada Bu Umi, sebuah pendekatan yang luar biasa terutama untuk mereka yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, karena sekarang ini memang banyak sekali untuk teman-teman dari disabilitas ini sebetulnya bisa mengakses baik dari sosial media, kan itu juga sudah ada seperti handphone untuk mereka yang tunanetra, ini juga sudah ada untuk handphonenya dipasang alat juga ini Mbak Umi ya. Nah, bagaimana untuk rekan-rekan dari kantor urusan agama untuk bisa terjun langsung ke teman-teman yang berkebutuhan khusus ini, bagaimana tindakan? Ya, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Nah, kita bisa laksanakan secara home care untuk penyandang disabilitas tulinya, kemudian pada keluarganya. Nah, selain itu kita juga ada pelayanan ramah difabel yang namanya after akad service Mbak Nisa. Jadi after akad service ini diperuntukkan untuk penyandang difabel yang sudah
selesai menjalankan pernikahan. Seperti itu. Jadi di situ kita bisa mendampinginya. Nah, kemudian dalam bimbingan perkawinan ini tidak hanya tatap muka saja Mbak Nisa, tapi kita juga sedang berusaha meramu di media sosial. Contohnya kita bikin video simulasi ijab kabul untuk penyandang disabilitas tuli yang di situ ada kegiatan ijab kabul, kemudian di bawahnya ada penerjemahnya. Seperti itu. Kemudian kita berusaha untuk mengaksesnya di YouTube, kemudian di Instagram, sehingga mereka ini bisa mengakses layanan ini secara mudah Mbak Nisa. Nah, selain itu kita berusaha mensosialisasikan lewat media sosial. Kita juga gunakan media itu untuk proses bimbingan perkawinannya. Jadi ketika kita melaksanakan bimbingan perkawinan, kita berikan audio visualnya, kemudian kita sampaikan, ini loh, seperti ini bahasanya yang harus digunakan. Terus kita pelan-pelan kita ajari dengan bahasa isyarat sesuai dengan bahasa isyarat yang ada di video itu. Kemudian kita minta nih penyandang difabelnya untuk praktek Mbak Nisa. Jadi saya terima gitu dengan bahasa isyarat. Iya, maka ada timbul bahasa isyarat baru ketika saya berusaha menyampaikan inovasi ini di bentuk video. Maka ada yang ngerti nih Mbak, bikin bahasa sendiri. Kalau bahasa isyaratnya kawin siri bagaimana? Seperti ini terus gitu. Nah, di sini menariknya Mbak Nisa. Baik, jadi ini menjadi salah satu tantangan juga ke depannya ini. Walaupun sudah dari 2020 dimulai sebuah inovasi ini Mbak Umi ya. Nah, bagaimana layanan ini juga diterapkan kepada penyandang difabel? Tadi juga Mbak Umi sudah sempat menambahkan, kita juga tidak hanya home care saja, tapi kalau bisa dilakukan di kantor urusan agama juga dilakukan ini Mbak Umi ya. Nah, betul Mbak Nisa. Ada yang bergabung bersama dengan kita juga Mbak Umi di siang ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya yang ada di Bandongan ini luar biasa. Ini ada salah satu seperti Mbak Umi yang ternyata juga membawa banyak perubahan untuk kemajuan di kantor urusan agama, terutama yang ada di Kecamatan Gerabak. Tapi kalau bisa jangan hanya di Kecamatan Gerabak, kalau bisa all ini di Kabupaten Magelang khususnya, semua kantor urusan agama ini punya sebuah layanan inovasi yang disampaikan sama Mbak Umi tadi. Nah, kalau di lapangan ini biasanya mendapatkan sebuah tantangannya seperti apa Mbak? Matur nuwun, tidak disebutkan dari siapanya tapi yang ada di Bandongan. Ya, siap. Jadi untuk tantangan di lapangannya kita sampaikan bahwa tantangannya luar biasa Mbak Nisa, karena memang kita juga butuh timing tersendiri untuk mendampingi penyandang disabilitas tersebut. Nah, tantangan terbesarnya itu di kendalanya ketika kita mendampingi penyandang disabilitas tuli Mbak Nisa, karena kita memang masih terbatas dalam bahasa isyarat, maka kita masih penyampaian bahasanya juga meraba pelan-pelan. Kita harus banyak belajar. Di sisi lain kita di lapangannya itu juga ada tantangan lagi Mbak Nisa, bahwa ketika kita mendampingi penyandang disabilitas tuli ini, tidak serta-merta yang kita dampingi itu bisa open terhadap kedatangan kita Mbak Nisa. Ya, jadi memang kita benar-benar pelan-pelan kemudian kita sampaikan gitu. Bagi ibu-ibu yang memang masih berusaha untuk tidak membuka diri kalau anaknya ini mempunyai kebutuhan khusus. Jadi kita harus memang meraba pelan-pelan. Kita dekati, kemudian ayo Bu, disabilitas itu juga dia bisa loh. Kita punya loh disabilitas yang luar biasa, yang tadinya ini nggak bisa apa-apa, kemudian kita bimbingan pelan-pelan gitu. Akhirnya menjadi hebat seperti ini. Kita sampaikan ini loh di media sosialnya juga sudah butuh perjuangan yang luar biasa. Memang kita memang nggak bisa capek. Harus kuat ini. Iya, besarnya kadang kita memang ketika mendampingi penyandang disabilitas
seperti ini kita memang harus banyak mengandung bawangnya, Mbak Nisa. Iya, mengandung bawang ini ya. Iya, iya, harus banyak mengandung bawangnya. Ketika kita dalam bimbingan after akad service bagi penyandang disabilitas tunanetra nih Mbak Nisa, kita begitu datang di rumah, kemudian kita disuguhin minuman gitu kan, kita dibikinin kopi sama teh Mbak Nisa. Padahal itu suami istrinya itu penyandang disabilitas tunanetra semua gitu. Ya benar-benar mereka bikinin kopi untuk kita, kemudian menyiapkan, kita juga bisa belajar banyak di situ Mbak. Iya, ternyata akhirnya tumbuh lagi rasa syukur kita ini ya. Iya, Mbak Nisa. Dan membawa satu semangat juga pastinya untuk Mbak Umi dan juga rekan-rekan, ternyata seperti ya, teman-teman yang berkebutuhan khusus atau tunanetra tiba-tiba menyiapkan lalu bisa layaknya kita gitu ya. Iya Mbak Nisa. Nah ini juga membuka satu pandangan kita keluarga Fas ya, bahwasanya yang namanya kesetaraan itu tadi ya Mbak ya. Jadi mereka juga berusaha untuk bagaimana bisa dengan kita sama-sama gitu ya. Iya sama-sama. Dan dari kantor usaha agama di Kecamatan Gerabak ini melakukan sebuah inovasi layanan bimbingan perkawinan ramah difabel. Ini adalah memberikan sebuah pelayanan yang juga sama, ini tujuannya adalah untuk memberikan rasa nyaman dan juga aman untuk mereka kaum difabel itu tadi. Nah ini juga ada yang bergabung bersama dengan kita, Mbak Umi. Assalamualaikum, selamat siang. Saya dari Gerabak ini, alhamdulillah luar biasa untuk siang ini ketemu dari kantor urusan agama Kecamatan Gerabak ini. Nah yang ingin saya tanyakan, ada satu pengalaman ini. Saya punya tetangga, kebetulan ini sang anak memang berkebutuhan khusus ini ya, tapi dari kecil memberikan perhatiannya sama dengan anak yang normal. Jadi sekolah di sekolahan yang tidak sekolah luar biasa, tapi sekolah biasa. Tapi akhirnya ini dampaknya adalah ketika di usia semakin dewasa, lulus sekolah dasar, akhirnya sang anak ini tidak mau bersekolah karena mempunyai sering marah-marah, jadi susah untuk mengontrol emosinya. Akhirnya ditaruhlah di rumah saja ini sama orang tuanya. Dari situ ada satu perubahan ini, perubahannya adalah sang orang tua ke tetangga ini juga sangat membatasi jarak untuk bisa komunikasi antara anak dan juga anak-anak seusianya, atau dilarang untuk main keluar. Nah saya sebetulnya ingin sekali ini seperti Mbak Umi memberikan sebuah pemahaman kepada tetangga itu ini ya. Bolehlah nanti ini bisa disampaikan Mbak Umi bagaimana caranya pendekatannya ini ya. Iya Mbak Nisa, terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini ya. Seorang ibu yang merasa putus asa ketika anak yang difabel ini disekolahkan di tempat umum. Tentunya yang pertama, anak difabel ini memiliki beban mental yang luar biasa Mbak Nisa. Maka rata-rata mereka akan kalah sebelum berperang. Nah jadi akan putus sekolah di tengah-tengah. Nah salah satu yang kita dampingi selama 5 tahun ini juga sama Mbak. Dulu disekolahkan di sekolah swasta biasa, di MI waktu itu ya. Itu sampai kelas 3. Baik. Kemudian kita berusaha untuk menerobos orang tuanya gitu. Ini kalau anaknya ini disekolahkan di sekolah yang biasa, maka dia akan memiliki beban mental yang luar biasa Mbak Nisa. Maka kita arahkan untuk pelan-pelan kita ajak untuk sekolah di LB seperti itu Mbak. Akan tetapi itu juga akan menjadi dilema Mbak. Ketika anak difabel itu disekolahkan di suatu instansi sekolah formal seperti itu, maka nanti yang akan menjadi kendala di sini adalah perekonomian dalam keluarganya Mbak Nisa. Karena anak difabel ini tidak serta-merta bisa diantarkan sekolah kemudian diantar sampai jalan kemudian ikut angkot, bukan seperti itu. Maka yang harus mengantar ini kalau tidak ibu juga ayahnya. Yang lebih parah kalau ibunya nggak bisa nyepeda, maka harus
ayahnya. Maka dalam pendampingan kami ada sebuah kasus ketika anaknya disekolahkan di sekolah formal. Nah, maka yang harus lumpuh separuh adalah perekonomian keluarganya. Karena apa? Ketika dia satu hari mengantar anaknya sekolah di sekolah formal, maka dia harus mengeluarkan uang minimal 50.000 dalam satu hari itu untuk jajan anaknya dan orang tuanya, dan dia di hari itu juga harus libur kerja, Mbak Nisa. Maka fenomenanya, misal hari ini sekolah, maka besok dia gak akan sekolah, orang tuanya kerja dulu, Mbak Nisa. Nanti kalau sudah dapat uang 2 hari dia kerja, baru bisa ngantarkan anaknya sekolah lagi gitu. Maka dari ini, ketika anak-anak difabel ini nggak bisa kita sentuh, Mbak Nisa, maka di sini yang kita mengaduk bawang gitu. Orang tuanya mereka harus lumpuh separuh ekonominya gitu. Maka di sini kemarin kita berusaha menemui lembaga yang bisa membuka paket yang tanpa batasan usia gitu. Maka anak-anak difabel ini akan kita coba bukakan pendidikan paket, Mbak Nisa. Yang insya Allah di tahun ini akan kita laksanakan segera. Karena banyak anak-anak difabel yang mereka nggak punya ijazah, Mbak. Saya pengen gitu anak-anak difabel di lingkungan kita gitu, tanpa batasan usia gitu. Mereka sama loh, kita punya ijazah gitu. Karena dia juga manusia, Mbak Nisa. Maka di sini yang selalu melatar belakangi kita untuk memberikan inovasi kepada masyarakat. Karena apa? Kita nggak ada batasan kok, Mbak, untuk pelayanannya. Karena apa? Ketika kita sudah berasa di instansi kepenyuluhan, maka yang bisa kita sentuh itu memang perkara dari alam kandungan sampai alam barzah, Mbak. Kita bisa sentuh semuanya gitu. Maka di sini kita punya kebebasan yang luar biasa untuk menyentuh para difabel ini. Baik, Masya Allah, luar biasa. Ini benar-benar mengaduk bawang juga ya, sampai ke bawah ini. Iya, Mbak Nisa. Mbak Umi, bagaimana tugas seorang penyuluh agama Islam fungsional, apalagi sebagai Mbak Umi, yaitu memberikan sebuah inovasi layanan bimbingan perkawinan ramah difabel keluarga Fas ya. Nah, kita masih akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini keluarga Fas, tetap di program spesial untukmu perempuan. Kembali lagi keluarga Fas, program spesial dari kami untukmu perempuan, masih bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Magelang dengan tema keluarga Fas inovasi layanan bimbingan perkawinan ramah difabel bisa sentuh bimbingan sakinah sensitif dan humanis bersama dengan Mbak Umi Haniatul Afifah, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Grabak. Dan ternyata juga hampir di jam 1 siang ini ya Mbak Umi, tidak terasa ya, tapi juga ada beberapa pertanyaan yang kita selesaikan dulu, bahwasanya sejauh mana layanan ini tersampaikan kepada masyarakat, Mbak Umi. Ya, terima kasih Mbak Nisa dan semua keluarga Fas yang sudah bergabung hari ini. Sejauh mana layanan ini sudah tersentuh di masyarakat gitu ya. Alhamdulillah layanan ini perlahan-lahan sudah mulai tersentuh, Mbak Nisha, di masyarakat Kabupaten Magelang ini. Kita juga sudah memapar pelan-pelan walaupun dari tingkat kecamatan Grabak terlebih dahulu, kemudian kita berusaha memapar ke KUA lain, kita melayani ketika ada kesulitan memberikan bimbingan perkawinan kepada penyandang disabilitas tuli, maka kita juga berusaha untuk bisa bergabung melayani di kecamatan yang lainnya. Maka di sini kita juga berharap untuk keluhan yang lainnya juga bisa berproses bersama untuk memberikan layanan yang sama seperti itu, Mbak Nisa. Selain itu, pelayanan ini juga pelan-pelan kita akan paparkan ke media sosial, baik itu inovasi layanan yang berupa audiovisual dan yang lainnya, agar apa, masyarakat di seluruh Indonesia ini bisa mengetahui bahwa bimbingan perkawinan ini bisa diakses dimanapun dan tidak harus mereka mampu untuk mendapatkan bimbingan perkawinan, maksudnya pada para fasilitator bimbingan perkawinan, tapi mereka fasilitas ini menjadi bahan untuk memberikan layanan kepada masyarakat seperti video yang kita upload di YouTube seperti itu. Nah, ini Masya Allah, ini luar biasa Mbak Umi, sebuah tugas mulia juga. Harapannya ini Mbak, yang diinginkan dari inovasi layanan ini?
Harapannya inovasi layanan ini berusaha kita buat dan kita ramu, itu tentunya kita banyak harapan Mbak Nisa. Yang pertama, bahwa kita ingin bahwa Kementerian Agama ini akan lebih berdampak kepada masyarakat yang dulu kita hanya duduk di kantor kemudian menunggu pelayanan datang, maka saya berharap dengan layanan ini kita akan pelan-pelan berproses untuk memberikan pelayanan yang lebih berdampak pada masyarakat. Kita mau datang melayani, kita bukan dilayani, seperti itu Mbak Nisa. Itu yang pertama. Kemudian harapan yang lainnya bahwa kami berharap hak-hak penyandang disabilitas ini dapat terpenuhi, walaupun tidak semuanya. Ini hanya sekelumit saja untuk pelayanan ini, tapi paling tidak kita bisa mampu berkontribusi memberikan pelayanan kepada mereka, jadi hak-hak mereka bisa terpenuhi, seperti itu, khususnya di dunia pernikahan. Nah, kemudian yang lain kita juga berharap bahwa inovasi layanan ini juga berdampak pada keilmuan yang ada di negara kita, yang alhamdulillah kemarin inovasi ini sudah berusaha diteliti oleh seorang mahasiswa yang akan menjalankan penelitian akhirnya, dan juga insya Allah ini juga akan dijadikan menjadi bahan tesis S2 kita nantinya, yang nantinya biar secara ilmu kita juga akan bisa mendokumentasikan inovasi ini Mbak Nisa. Seperti itu. Nah, kemudian harapan yang lainnya kita juga mengharap bahwa inovasi layanan ini bisa semakin meluas terpaparnya. Kita kemarin sudah mengawali, yang alhamdulillah sekarang sudah inovasi layanan ini sudah mulai bisa digunakan di seluruh Indonesia melalui bimbingan fasilitator kemarin di Jakarta. Kemudian akhirnya video ini diadopsi oleh dipakai untuk bimbingan perkawinan. Maka saya ingin semua KUA yang ada di Kabupaten Magelang ini pelan-pelan bisa mengakses inovasi layanan ini, sehingga ketika ada pelayanan difabel mereka bisa melayani dengan mudah, seperti itu. Baik, Masya Allah, luar biasa ini ya Mbak Umi. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Sedikit pesan ini sebagai penutup, terutama untuk keluarga FAS yang siang hari ini juga menyimak tema inovasi layanan bimbingan perkawinan ramah difabel ini, bisa sentuh bimbingan sakinah, sensitif, dan humanis ini sebagai closing statementnya Mbak Umi. Sebelum closing statement Mbak, saya mau terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang sudah membawa kita dalam dunia kepenyuluhan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kasubdit Bina KUA dan juga Bimas Islam yang sudah support kita sehingga kita bisa menjadi berdampak kepada masyarakat. Untuk closing statement, jangan berhenti berjuang untuk mereka. Baik, terima kasih ini Mbak Umi, sebuah pesan yang ternyata insya Allah sangat menyentuh juga, terutama untuk keluarga FAS di rumah. Dan keluarga FAS, demikian tadi program spesial untuk perempuan bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Magelang. Hadir Mbak Umi Haniatul Afifah, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Grabak, dengan inovasi layanan bimbingan perkawinan ramah difabel, bisa sentuh, bimbingan sakinah, sensitif, dan humanis. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali. Dari kawasan Tegal 7 Magelang, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.